Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan ketakutan saling bersinggungan. Ini adalah a doll. Sebuah perjalanan yang akan membawa kalian masuk dan membahas kisah-kisah misteri yang tak ingin diingat. Dan kejadian-kejadian yang lebih baik kalian lupakan. Ini adalah cerita yang terjadi pada salah satu teman saya sendiri yang bernama Alif. Seorang perantau muda yang datang ke Jakarta dengan harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tapi Jakarta punya cerita lain. Sebuah kisah horor yang mengguncang hingga ke tulang belakang. Pada tahun 2018, Alif, seorang anak muda asal Yogyakarta, memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi melanjutkan studi dan bekerja di perusahaan startup. Dia mencari kosan yang murah dan dekat dengan kantor tempatnya ia bekerja. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Alif menemukan sebuah kosan di sebuah gang sempit di daerah Jakarta Selatan. Kosan itu tampak sederhana, dengan dinding sudah mengelupas dan sedikit lembab dan ada bau tidak sedap. Tetapi harganya sangat terjangkau. Menurutnya awalnya sih nggak ada yang aneh. Cuma ya karena kosannya udah cukup tua dan kesannya agak suram, Alif sempat ragu. Tapi karena cuma tinggal seorang diri, ya udahlah. Lagian kan di Jakarta banyak tempat seperti ini, jadi nggak heran lagi. Malam pertama Alif tinggal di kosan tersebut, dia mulai merasa ada yang aneh. Suara-suara aneh terdengar dari langit-langit dan juga lantai-lantai. Alif mencoba mengabaikannya. Mungkin suara itu terdengar dari tetangga sebelah. Namun semakin malam, suara itu semakin jelas. Paginya, Alif mulai melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. Beberapa barang yang ia letakkan di meja terkadang berpindah tempat sendiri. Kunci motor yang ia taruh di sampingnya tidur, tiba-tiba kunci motor itu berpindah tempat, sudah ada di sebuah kamar mandi. Alif berkata, dan dia sempat berpikir mungkin karena ia capek, lelah, jadi cuma halusinasi saja. Tapi lama-kelamaan kok ada yang aneh ya. Gak cuma itu, malam-malam Alif sering terdengar dan terbangun tanpa sebab. Kayak ada yang lagi ngelirik Alif. Kadang juga dia merasa mendengarkan suara-suara pintu terbuka dengan sendirinya. Padahal di tempat itu gak ada siapa-siapa. Dan Alif pun merasa seperti sedang diperhatikan dengan sosok wanita yang duduk di ujung kasur. Tapi Alif berpikir masih merasa dia itu halusinasi. Tetapi beberapa minggu berlalu, gangguan mulai semakin parah. Suara langkah kaki yang terdengar di malam hari, suara orang sedang bekerja, dan suara air menggelicik dari suatu keran tempat kamar mandinya mulai berdatangan.
Dan tiba-tiba muncul bau yang tidak sedap. Padahal Alif merasa dia sangat teliti untuk membersihkan semua ruangan. Meskipun Alif sudah membersihkan semua ruangan dengan teliti, di tengah kekalutan itu Alif mulai merasakan dia semakin terisolasi. Suatu malam Alif terbangun karena merasa ada seseorang yang sedang berdiri di dekatnya tempat ia tidur. Dalam kebingungannya dia melihat sosok seorang wanita berambut panjang, berbaju putih kusam dengan rambut acak-acakan. Dia berdiri dan menatap Alif dengan mata yang kosong. Menurut Alif, jujur dia itu gak tahu kalau itu hantu atau cuma halusinasi. Tapi matanya itu kosong. Dan Alif pun melihat di sebuah baju yang kusam itu terdapat cairan darah yang masih segar. Sangat mengerikan. Tapi matanya itu kosong. Dan Alif pun tidak bisa bergerak dari tempat ia tidur. Seakan-akan ada yang menahannya. Alif cuma bisa menatap dan dia tidak bisa berlari. Alif mulai merasa tertekan dengan kejadian-kejadian yang aneh menimpa hidupnya. Dia mencoba mencari informasi tentang kosannya di internet. Dan ternyata ada beberapa cerita seram tentang penghuni lama yang meninggal dunia di sana. Ada yang bilang wanita yang Alif lihat itu adalah arwah salah satu penghuni kosan yang meninggal karena bunuh diri. Malam itu Alif memutuskan untuk pergi dari kosan dan mencari tempat lain. Namun saat itu Alif ingin berpamitan dengan pemilik kosan. Dan ia pun mendapatkan fakta yang mengerikan. Pemilik kosan memberitahunya bahwa dia itu sebenarnya adalah orang terakhir yang menyewa kamar tersebut sebelum Alif. Dan setelahnya, kamar itu sudah lama kosong. Satu-satunya orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun adalah penghuni lama yang tidak pernah cerita mengungkapkan kejadian kelamnya. Ketika Alif sedang mengemas barang-barang karena ia ingin bergegas pindah dari tempat tersebut, Alif pun mendapat gangguan yang sangat-sangat mengerikan. Disitulah Alif mendengar ada suara memanggil nama Alif dari sebuah kamar mandi. Alif, Alif. Alif pun langsung bergegas ke kamar mandi dan dia membukanya. Apa yang terjadi di kamar mandi? Ternyata Alif mendapatkan satu buah kertas dengan tulisan, Alif, aku tidak ingin kamu pergi dari tempat ini. Aku nyaman bersama kamu. Ini benar-benar sangat membuat bulu kuduk saya merinding dari pesan ini.
Alip dengan ketakutan semakin mendalam memutuskan untuk tidak berlama-lama lagi untuk pergi dari kosan tempat itu. Sampai sekarang Alip masih tidak tahu siapa yang menulis catatan itu. Atau apakah itu hanya bagian dari gangguan psikologis akibat ketakutannya. Namun yang pasti kosan itu tetap berdiri kokoh di tengah gang sempit Jakarta. Menunggu penghuni baru yang berani menghadapi kisah horor yang tersimpan di dalamnya. Jadi, apakah kamu berani mencari kosan murah di Jakarta? Atau lebih baik berhati-hati dengan setiap tempat yang kamu sewa? Siapa tahu ada kisah lain yang menunggu untuk diceritakannya. Begitulah akhir dari cerita ini. Sebuah cerita yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ketakutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani mencari tahu. Dan menemukan sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Sampai jumpa di kisah Adol berikutnya. Jika kamu berani.